Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi karakteristik dan dinamika perairan laut. Yang pertama, pesisir dan laut. Pesisir yaitu daratan di tepi laut yang tergenang pada saat air laut pasang dan kering, pada saat air laut surut. Oleh karena itu, pesisir memiliki panjang yang sama dengan garis pantai, tetapi lebarnya berbeda untuk tiap pantai. Sedangkan laut yaitu tubuh air asin yang sangat luas dan saling terhubung antara lautan yang satu dengan lautan yang lainnya. Sebesar 70% permukaan bumi merupakan lautan, sehingga jika dilihat dari angkasa luar, bumi didominasi oleh warna biru. Jenis-jenis laut. Berdasarkan cara terjadinya, laut dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, laut transgresi atau laut meluas. Laut yang terjadi karena permukaan air laut menjadi bertambah luas akibat naiknya permukaan air laut atau adanya daratan yang turun sehingga bagian daratan yang rendah tergenang air laut. Kedalaman laut transgresi umumnya tidak lebih dari 75 meter. Sebagai contoh, dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Yang kedua, laut ingresi, laut tanah turun, di mana laut yang terjadi karena adanya penurunan dasar laut. Penurunan dasar laut dapat membentuk cekungan yang disebut lubuk laut dan palung laut. Lubuk laut yaitu penurunan yang bentuknya bulat. Contohnya, lubuk laut Sulu. Palung laut adalah penurunan yang bentuknya memanjang. Yang ketiga, laut regresi, laut menyempit, di mana laut yang terjadi karena permukaan laut menyempit. Terjadinya penyempitan tersebut akibat bertambahnya endapan yang dibawa aliran sungai. Sebagai contoh, laut Flores. Berdasarkan letaknya dibedakan menjadi tiga. Pertama, laut tepi, di mana laut yang terletak di tepi benua atau kontinen. Laut tepi ini seakan-akan terpisah dari samudra oleh pulau-pulau. Contohnya, Laut Cina Selatan yang dipisahkan oleh rangkaian kepulauan Indonesia dan kepulauan Filipina. Kedua, laut pertengahan, yaitu laut yang letaknya di antara dua benua dan memiliki gugusan pulau. Contohnya, laut tengah di antara benua Afrika dan Asia yang memiliki gugusan kepulauan Indonesia. Yang ketiga, laut pedalaman, yaitu laut yang hampir seluruh wilayahnya dikelilingi daratan. Contohnya, Laut Baltik, Laut Hitam, Laut Kaspia, dan Laut Mati. Berdasarkan kedalamannya, laut dibedakan menjadi 5 zona. Pertama, zona litoral, zona pasang surut air laut. Zona litoral tergenang air saat laut pasang dan menjadi daratan saat laut surut. Zona litoral merupakan daerah pesisir. Yang kedua, zona neritik, yaitu wilayah laut dangkal yang merupakan wilayah pasang surut yang kedalamannya hingga 150 meter. Wilayah ini menjadi tempat yang paling banyak terdapat kehidupan, baik dari berbagai jenis hewan maupun tumbuh-tumbuhan laut. Yang ketiga, zona batial, di mana wilayah laut dalam kedalamannya antara 150 meter hingga mencapai 1.800 meter. Terdapat kehidupan namun tidak sebanyak pada zona neritik. Yang keempat, zona abisal, wilayah laut yang sangat dalam, kedalamannya lebih dari 1.800 meter. Tidak ada tumbuhan yang hidup di wilayah ini, namun ada kehidupan hewan meskipun jenisnya sangat terbatas. Morfologi dasar laut. Pertama, adanya dangkalan atau paparan benua atau landas kontinen. Merupakan dasar laut dangkal di sepanjang pantai. Kedalamannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lereng tidak lebih dari 1 derajat. Yang kedua, lereng benua. Bagian dasar laut yang merupakan kelanjutan dari paparan benua sehingga letaknya berbatasan dengan paparan benua, memiliki kemiringan sekitar 5 derajat dengan kedalaman antara
200 sampai dengan 1.800 meter di bawah permukaan laut. Yang ketiga, Pulau Gunung Api Laut. Sebuah pulau vulkanik yang kakinya di dasar laut, sedangkan badannya, puncaknya muncul ke atas permukaan laut. Yang keempat, Punggung Laut. Punggung laut yang ada di dasar laut dan merupakan suatu bentuk proses peninggian yang terdapat di atas laut, yang serupa dengan adanya gunung-gunung di daratan. Yang kelima, lubuk laut atau abyssal plain. Dalam bahasa Belanda disebut beken. Merupakan wilayah dasar laut berupa cekungan atau depresi yang kedalamannya mencapai 2.000 meter di bawah permukaan laut. Yang keenam, Guyot. Gunung laut yang puncaknya datar dan puncaknya tidak dapat mencapai permukaan laut. Yang ketujuh, Palung Laut. Dalam bahasa Belanda disebut Trog. Merupakan wilayah dasar laut berupa ngarai yang sangat dalam, sempit, dan panjang. Palung laut memiliki kedalaman hingga ribuan meter. Yang selanjutnya, Ambang Laut. Pegunungan di dasar laut yang terletak di antara dua laut dalam. Yang selanjutnya, Gunung Api Laut. Gunung api yang muncul dari dasar laut tetapi tidak dapat mencapai ke permukaan laut, seperti Gunung Guyot, akan tetapi puncaknya runcing. Karakteristik wilayah laut di Indonesia terbagi ke dalam beberapa bagian, mulai dari zona teritorial kurang lebih 200 mil, zona ekonomi eksklusif kurang lebih 200 mil, dan laut bebas. Batas wilayah laut Indonesia. Pertama, landas kontinen. Bagian laut yang kedalamannya mencapai 200 meter. Pada wilayah ini, suatu negara berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, laut teritorial. Wilayah laut suatu negara sejauh 12 mil dari garis dasar lurus. Garis dasar lurus merupakan garis yang ditarik dari titik-titik terluar suatu pulau pada saat air laut surut. Ketiga, zona ekonomi eksklusif. Wilayah laut suatu negara yang diukur sejauh 200 mil atau kurang lebih 320 km dari garis dasar wilayah laut. Menurut zona ini, segala sumber daya hayati maupun sumber daya alam lainnya yang berada di bawah permukaan laut, dasar laut, dan di bawah laut menjadi hak eksklusif Indonesia. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.